Ruangan itu sunyi, namun bukan kesunyian yang menenangkan. Ini adalah kesunyian yang steril, yang dipaksakan, diselingi oleh bunyi, bip, pelan dan teratur dari monitor jantung di sebelah ranjang. Lara membenci suara itu. Setiap bunyi, bip, terasa seperti hitungan mundur, menandai detik-detik hidupnya yang ia habiskan terbaring tak berdaya. Dari jendela besar di sisi ruangan, ia bisa melihat langit Jakarta yang berwarna abu-abu, sama kelabunya dengan perasaannya. Ia seharusnya berada di Singapura minggu ini, mempresentasikan strategi peluncuran merek untuk klien terbarunya. Sebaliknya, ia terkurung di sini, di ruang VVIP sebuah rumah sakit mewah, dengan diagnosa demam berdarah stadium lanjut. Pembuluh darahnya rapuh, trombositnya anjlok ke level yang membahayakan. Setiap gerakan terasa seperti ada ribuan jarum kecil yang menusuk sendi-sendinya. Kepalanya terasa berat, dipenuhi kabut tebal yang membuatnya sulit berpikir jernih. Selang infus menancap di punggung tangannya, menyalurkan cairan dingin yang membuatnya menggigil meskipun suhu ruangan diatur dengan sempurna. Ia merasa lemah, rapuh, dan sangat sendirian, meskipun suaminya, Baskara, duduk setia di sisinya. Baskara menggenggam tangannya yang tidak diinfus. Genggamannya hangat dan terasa menenangkan, setidaknya di permukaan. Ia tidak melepaskannya selama berjam-jam. Matanya yang biasanya penuh binar jenaka, kini tampak redup oleh kekhawatiran. Ia terus-menerus membasahi bibir Lara yang kering dengan kapas basah, menyelimutinya saat ia menggigil, dan membisikkan kata-kata penenang di telinganya. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Suami yang cemas, yang dunianya seolah akan runtuh melihat istrinya terbaring sakit. "Kamu harus kuat, sayang," bisiknya untuk kesekian kalinya. "Aku di sini. Aku tidak akan kemana-mana." Lara hanya bisa mengangguk lemah. Sebagian dari dirinya merasa bersyukur dan terharu. Inilah Baskara yang membuatnya jatuh cinta. Pria yang penuh perhatian, yang bisa membuat wanita manapun merasa menjadi pusat alam semesta. Namun, sebagian kecil dari dirinya, sebuah intuisi tajam yang selama ini membantunya sukses dalam bisnis, merasakan ada nada yang sumbang dalam orkestra keprihatinan ini. Genggaman tangan Baskara terasa sedikit terlalu erat, seolah menahan sesuatu. Tatapan matanya, jika Lara perhatikan dengan saksama di sela-sela kesadarannya yang timbul tenggelam, seringkali melesat ke arah ponselnya yang tergeletak di meja, layar menghadap ke bawah. Sore itu, setelah perawat memeriksa kondisinya dan mengganti kantung infus, Baskara menarik napas panjang. Ia membelai rambut Lara dengan gerakan yang dipenuhi keraguan. Lara bisa merasakannya. Ini adalah pendahuluan dari sebuah berita buruk. "Sayang," ia memulai, suaranya pelan. "Ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Dan aku merasa sangat bersalah harus membicarakannya sekarang." Lara menoleh, mengumpulkan sisa tenaganya untuk fokus. "Ada apa, Mas?" Baskara menunduk, menatap tautan tangan mereka. "Kamu ingat proyek resor ramah lingkungan di Raja Ampat yang aku ceritakan? Yang melibatkan investor dari Norwegia itu?" Lara mengangguk. Tentu saja ia ingat. Ia yang pertama kali menghubungkan Baskara dengan firma arsitektur yang merancang konsepnya. Ia juga yang memberikan modal awal untuk perusahaan event organizer Baskara, memungkinkannya menangani proyek-proyek besar seperti ini. Mereka memajukan jadwal pertemuannya. Lanjut Baskara, suaranya terdengar penuh penyesalan. "Jadwalnya besok lusa. Di Raja Ampat. Aku sudah mencoba menundanya. Aku sudah bilang istriku sedang sakit parah. Tapi mereka tidak bisa. Jadwal mereka sangat padat. Dan ini satu-satunya kesempatan untuk mengunci pendanaan proyek ini. Kalau kesempatan ini hilang, kita akan kehilangan segalanya, sayang." Lara menatap suaminya. Penjelasannya begitu detail. Terlalu detail. Ia menyebut nama investornya, Tuan Eriksen. Ia menyebut nama resornya, Mutiara Biru. Ia menjelaskan betapa pentingnya pertemuan tatap muka di lokasi proyek untuk meyakinkan investor itu. Semua terdengar logis. Semua terdengar sangat penting. Tapi intuisi Lara menjerit. Mengapa begitu mendadak? Mengapa harus di saat seperti ini?
Kamu harus pergi. Suara Lara keluar lebih serak dari yang ia duga. Baskara mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Sebuah pertunjukan emosi yang sangat meyakinkan. Aku tidak mau, Lara. Percayalah. Hatiku hancur harus meninggalkanmu dalam kondisi seperti ini. Tapi ini menyangkut masa depan kita. Masa depan perusahaan yang kita bangun bersama. Aku hanya akan pergi 3 hari. Sebentar saja. Aku janji akan menelepon setiap jam. Aku akan pastikan perawat terbaik yang menjagamu. Adikmu, Aditya, juga bisa menemanimu di sini. Ia meremas tangan Lara lebih erat. Ini semua demi kita, sayang. Setelah proyek ini berhasil, kita bisa berlibur keliling Eropa, kemanapun kamu mau. Aku janji. Janji. Baskara selalu pandai mengobrol janji. Janjinya semanis madu, tapi seringkali, Lara yang harus memastikan janji itu terwujud. Ia yang bekerja di belakang layar, memastikan keuangan perusahaan tetap sehat, memastikan koneksi bisnis tetap terjaga, sementara Baskara menjadi wajah perusahaan yang menawan. Lara memejamkan matanya. Kabut di kepalanya semakin tebal. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia terlalu sakit untuk mempertanyakan detail-detail yang terasa janggal. Melawan Baskara saat ia sudah memiliki cerita yang tersusun rapi membutuhkan energi yang sangat besar, dan saat ini, ia bahkan tidak punya energi untuk mengangkat kepalanya dari bantal. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Rasa sakit di tubuhnya, dan rasa aneh di hatinya. Pergilah, bisiknya akhirnya. Tapi hati-hati. Dan telepon aku. Wajah Baskara langsung memancarkan kelegaan yang begitu kentara. Meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya di balik topeng kesedihan. Ia mencium kening Lara dalam-dalam. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah mengerti. Kamu memang istri terbaik di dunia. Aku janji ini akan sepadan. Aku akan segera kembali. Malam itu, Baskara mengemasi tasnya di sudut ruangan. Lara memperhatikannya dalam diam. Gerakannya terlalu bersemangat untuk seseorang yang akan melakukan perjalanan bisnis yang berat. Ia memilih kemeja linen dan celana pendek, bukan pakaian formal untuk bertemu investor. Saat Lara menanyakannya, Baskara menjawab dengan lancar. Pertemuannya santai, di tepi pantai. Mereka ingin suasana yang kasual. Sebelum pergi, ia memeluk Lara sekali lagi. Pelukannya terasa hampa. Aku mencintaimu. Bisiknya. Aku juga, balas Lara, tapi kata-kata itu terasa seperti kebohongan di lidahnya sendiri. Setelah Baskara pergi, ruangan VVIP itu terasa semakin luas dan sunyi. Suara, bip, dari monitor jantung menjadi satu-satunya temannya. Lara menatap lagi ke arah jendela. Langit masih berwarna abu-abu. Ia merasa seperti ada badai yang akan datang. Badai yang jauh lebih mengerikan daripada demam berdarah yang menyerang tubuhnya. Benih kecurigaan itu, yang awalnya hanya sebuah firasat halus, kini telah ditanam dengan kuat di dalam hatinya, menunggu waktu untuk tumbuh dan menunjukkan wujudnya yang mengerikan. Dan Lara, dalam kelemahannya, hanya bisa menunggu. 2 hari pertama setelah kepergian Baskara adalah neraka yang sunyi. Kondisi Lara belum membaik. Trombositnya masih di level kritis. Dan demamnya naik turun seperti gelombang pasang. Adiknya, Aditya, setia menemaninya, membacakan buku atau sekadar duduk diam di sisinya, memberikan kehadiran yang menenangkan. Namun, setiap kali Aditya keluar ruangan, kesepian kembali menerkam Lara. Ia merasa rentan, tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional. Baskara, di sisi lain, menepati janjinya. Ia sangat rajin memberi kabar. Pesan-pesan, selamat pagi, dan selamat malam, selalu datang tepat waktu, lengkap dengan emoji hati dan cium. Ia mengirimkan foto-foto pemandangan Raja Ampat yang luar biasa indah. Air laut berwarna biru kehijauan yang jernih, pulau-pulau karst yang menjulang megah seperti katedral alam, dan pasir putih yang menyilaukan. Andai kamu di sini, sayang. Tulisnya di bawah sebuah foto matahari terbenam yang dramatis. Semua keindahan ini terasa hampa tanpamu. Setiap hari, di jam yang sama,
Ia akan melakukan panggilan video. Ia akan memutar kameranya, menunjukkan kepada Lara betapa indahnya tempat ia menginap. Sebuah villa di atas air, dengan balkon pribadi yang langsung menghadap ke lautan lepas. Lara akan tersenyum lemah di depan layar, berusaha terlihat baik-baik saja, sementara di dalam hatinya ada perasaan aneh yang terus menggerogoti. Kontras antara pemandangan surga dunia yang dilihatnya di layar ponsel dengan 4 dinding abu-abu kamarnya yang berbau obat, terasa begitu menyakitkan. Bagaimana pertemuannya? Tanya Lara suatu kali, mencoba mengalihkan pembicaraan dari pemandangan yang indah itu. Oh, berjalan lancar. Sangat lancar. Jawab Baskara dengan cepat. Tuan Eriksen sangat terkesan dengan konsep kita. Tapi dia orang yang sangat detail. Jadi kami harus membahasnya berulang-ulang. Melelahkan sekali. Tapi aku yakin ini akan berhasil. Lagi-lagi, penjelasannya terdengar seperti naskah yang sudah dihafal. Pada hari ketiga, kondisi Lara mulai menunjukkan sedikit perbaikan. Demamnya turun, dan ia bisa duduk bersandar di tempat tidur tanpa merasa pusing. Saat itulah, di sore hari yang cerah, panggilan video dari Baskara masuk. "Hai, sayang," sapa Baskara. Wajahnya tampak ceria dan segar, kulitnya sedikit lebih gelap karena terbakar matahari. "Lihat ini, aku sedang bersantai di balkon sebelum pertemuan terakhir nanti malam. Pemandangannya luar biasa hari ini." Ia membalik kameranya. Lara melihat pemandangan yang sama seperti kemarin. Laut yang tenang, langit biru tanpa awan, dan beberapa perahu nelayan di kejauhan. Baskara menggerakkan ponselnya ke kiri dan ke kanan dengan perlahan, seolah sedang membuat video sinematik. "Indah, kan?" katanya. "Aku tidak sabar membawamu ke sini nanti." Lara tersenyum tipis. "Indah sekali, Mas." Dan saat itulah terjadi. Sebuah kesalahan sepersekian detik. Sebuah kecerobohan kecil yang akan mengubah segalanya. Saat Baskara mengarahkan kameranya ke arah pintu kaca besar yang menghubungkan balkon dengan kamar villa, terjadi sebuah pantulan. Karena cahaya matahari di luar sangat terang sementara di dalam kamar lebih redup, pintu kaca itu berfungsi seperti cermin gelap. Di cermin gelap itulah, Lara melihatnya. Sebuah bayangan. Bayangan seorang wanita. Wanita itu berdiri di dalam kamar, membelakangi pintu, menghadap ke cermin rias. Ia mengenakan bikini two-piece berwarna merah menyala. Rambutnya yang panjang dan pirang tergerai. Ia sedang mengangkat ponselnya, bibirnya dimajukan dalam pose duck face, yang khas, jelas sedang mengambil foto selfie. Lara membeku. Otaknya bekerja cepat, mencoba memproses gambar yang baru saja ia lihat. Bikini merah itu, rambut pirang itu, pose itu. Ia mengenali semuanya. Ia pernah melihatnya di suatu tempat. Instagram. Ya, di unggahan Instagram seorang model dan selebgram yang beberapa kali bekerja untuk acara yang diorganisir perusahaan Baskara. Namanya Fania. Jantung Lara terasa berhenti berdetak. Bunyi, bip, dari monitor di sebelahnya yang tadinya hanya latar belakang, kini terdengar memekakan telinga. Dunia di sekelilingnya seolah berputar dalam gerakan lambat. Di layar ponselnya, Baskara sudah membalikkan kamera ke wajahnya lagi, tersenyum tanpa menyadari apapun. "Nanti setelah pertemuan ini selesai, aku akan langsung cari tiket pulang paling awal, ya sayang. Aku sudah tidak tahan kangen sama kamu." Celotehnya. Suara Baskara terdengar jauh, seperti datang dari seberang lautan. Lara tidak bisa mendengarnya lagi. Yang bisa ia lihat hanyalah bayangan mengerikan dari bikini merah itu. Jadi ini, Tuan Eriksen. Ini, pertemuan investor, yang sangat penting. Ini alasan mengapa ia ditinggalkan sendirian saat sedang meregang nyawa. Napasnya menjadi sesak. Bukan karena penyakitnya. Ini adalah sesak yang berbeda. Sesak karena pengkhianatan yang begitu brutal, begitu kejam, yang dilakukan di saat ia berada di titik terlemah dalam hidupnya. "Sayang, Lara, kamu dengar aku?" Suara Baskara terdengar lagi, kali ini dengan nada sedikit cemas. Lara mengerjapkan matanya, memaksa dirinya kembali ke kenyataan. Ia harus mengakhiri panggilan ini. Sekarang juga.
Ia tidak boleh menunjukkan bahwa ia tahu. Maaf, Mas," katanya. Suaranya bergetar hebat. "Perawat datang. Mau cek tensi. Nanti aku telepon lagi." Tanpa menunggu jawaban Baskara, ia menekan tombol merah untuk mengakhiri panggilan. Ponsel itu terlepas dari genggamannya yang lemas. Jatuh ke atas selimut. Ia menatap lurus ke depan, ke dinding abu-abu di hadapannya. Hening. Lalu, setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Kemudian disusul oleh tetesan lainnya. Ia tidak terisak. Ia tidak meraung. Ia hanya menangis dalam diam. Air matanya mengalir deras seperti sungai yang bendungannya jebol. Setiap tetes air mata membawa serpihan hatinya yang hancur. Gambaran bikini merah itu terus berputar di kepalanya. Tumpang tindih dengan gambar infus di tangannya. Dengan wajah cemas adiknya. Dengan wajah penuh kepura-puraan Baskara. Rasa sakit fisik yang ia rasakan selama berhari-hari tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit ini. Ini adalah rasa sakit yang menggerogoti jiwa. Ia merasa bodoh, naif, dan terhina. Ia merasa seperti lelucon terbesar di dunia. Sementara ia berjuang antara hidup dan mati, suaminya, pria yang ia percayai dengan seluruh hidupnya, sedang bercinta di surga tropis bersama wanita lain, menggunakan uangnya. Ia menangis sampai matanya bengkak dan tenggorokannya kering. Ia menangis sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Dan di dasar kehancuran itu, saat ia merasa tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya, sesuatu yang lain mulai muncul. Sebuah percikan kecil di tengah abu kesedihannya. Percikan itu dingin, gelap, dan tajam. Itu bukan lagi kesedihan. Itu adalah kemarahan. Kemarahan yang murni, yang membeku. Baskara telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak hanya mengkhianati istrinya. Ia telah membangunkan seekor naga yang sedang tertidur. Dan naga ini tidak akan kembali tidur sebelum ia membakar seluruh kebohongan suaminya hingga menjadi debu. Malam itu, perawat yang berjaga menemukan perubahan signifikan pada kondisi Elara. Bukan pada data yang tertera di monitor jantung atau angka trombositnya, melainkan pada sorot matanya. Saat ia masuk untuk memberikan obat, ia tidak lagi menemukan tatapan sayu dan pasrah dari seorang pasien yang lemah. Ia disambut oleh sepasang mata yang tajam, fokus, dan memancarkan cahaya dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Wanita yang terbaring di ranjang itu mungkin masih lemah secara fisik, tapi jiwanya sedang ditempa oleh api amarah menjadi sekeras baja. Air mata Lara sudah kering. Yang tersisa hanyalah endapan garam yang perih di pipinya dan sebuah kejernihan pikiran yang menakutkan. Semua kabut di kepalanya seolah sirna, digantikan oleh fokus yang setajam pisau bedah. Ia memutar ulang gambaran pantulan di kaca itu berulang-ulang, bukan lagi dengan rasa sakit, tapi dengan ketelitian seorang analis yang sedang mempelajari kelemahan lawannya. Setiap detail, bikini merah, pose selfie, senyum puas yang samar-samar terlihat, menjadi bahan bakar bagi mesin pembalasan yang baru saja ia nyalakan di dalam benaknya. Ia meraih ponselnya dengan tangan yang kini terasa lebih mantap. Ia tidak membuka galeri untuk melihat foto-foto kenangan bersama Baskara. Ia tidak membuka media sosial untuk meluapkan amarahnya. Ia membuka kontak teleponnya. Ada dua orang yang ia butuhkan saat ini. Pion dan bentengnya. Panggilan pertama ia tujukan kepada Aditya, adiknya. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. "Kak, ada apa? Kamu baik-baik saja? Aku baru saja mau ke sana." Suara Aditya terdengar cemas. "Aku baik-baik saja, Adit," jawab Lara. Suaranya terdengar datar dan tanpa emosi, yang justru membuat Aditya semakin khawatir. "Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak punya banyak waktu dan tenaga untuk menjelaskan berulang-ulang. Jadi fokus." Aditya terdiam di seberang sana, merasakan perubahan drastis pada nada bicara kakaknya. "Mas Baskara tidak sedang dalam perjalanan dinas," lanjut Lara. "Dia sedang berlibur di Raja Ampat dengan seorang wanita. Namanya Fania. Seorang model. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Hening sejenak. Lalu, Lara bisa mendengar Aditya mengumpat dengan kasar. "Brengsek.
Aku tahu bajingan itu tidak bisa dipercaya. Aku akan pesan tiket pertama ke Sorong besok pagi. Kak, aku akan menyeretnya pulang dan... Berhenti, potong Lara. Suaranya dingin dan tegas. Jangan bodoh. Jangan gunakan ototmu saat kamu punya otak. Kalau kamu ke sana dan membuat keributan, kamu hanya akan memberinya posisi sebagai korban. Aku tidak mau itu. Aditya terdiam. Amarahnya yang meledak-ledak langsung padam oleh perintah kakaknya yang sedingin es. Aku butuh kamu di sini, di Jakarta, kata Lara. Aku butuh kamu menjadi mata, telinga, dan tanganku. Aku butuh kamu bergerak dalam senyap. Aku mau kamu kumpulkan semua bukti digital tentang mereka. Lacak jejak mereka. Media sosial, bukan hanya milik mereka, tapi juga teman-teman mereka. Cari tag lokasi. Komentar, unggahan-unggahan lama. Aku mau tahu sejak kapan ini berlangsung. Ia berhenti sejenak, menarik napas. Dia pasti menggunakan email bersama kita untuk memesan tiket dan hotel. Kata sandinya masih sama seperti tanggal ulang tahun ibu. Masuk ke sana. Cari semua bukti pemesanan. Aku mau tahu mereka menginap di mana, naik pesawat apa, pakai tur apa yang mereka ambil. Kumpulkan semuanya dalam satu folder. Jangan ada yang terlewat. Kamu bisa melakukannya. Bisa, Kak. Tentu saja bisa. Jawab Aditya sigap. Ia bukan lagi adik kecil yang emosional, tapi seorang prajurit yang baru saja menerima perintah dari komandannya. Aku akan mulai sekarang juga. Bagus. Kabari aku setiap ada perkembangan. Dan ingat, Adit, jangan sampai ada yang tahu. Terutama dia. Aku mengerti, Kak. Setelah menutup telepon dari Aditya, Lara langsung membuat panggilan kedua. Kali ini ke nomor seorang wanita parubaya yang kontaknya ia simpan dengan nama Ibu Rina, legal. Ibu Rina adalah pengacara kepercayaan keluarga Lara selama puluhan tahun. Selamat malam, Bu Rina. Maaf mengganggu. Ini Lara. Sapanya dengan nada formal. Lara? Ya ampun. Nak, tante dengar kamu di rumah sakit. Bagaimana kondisimu? Suara Ibu Rina terdengar hangat dan keibuan. Kondisi saya akan segera membaik, Bu. Jawab Lara. Saya menelepon bukan sebagai keponakan Anda. Saya menelepon sebagai klien. Saya butuh nasihat hukum yang serius. Kehangatan di suara Ibu Rina langsung berganti dengan profesionalisme. Tentu saja. Ada apa? Saya ingin mempersiapkan gugatan cerai terhadap Baskara, kata Lara tanpa basa-basi. Dan kemungkinan, tuntutan hukum pidana atas penggelapan dana perusahaan. Terdengar helaan napas panjang dari seberang telepon. Tante sudah menduga hari ini akan datang, kata Ibu Rina pelan, lebih pada dirinya sendiri. Baik, Lara, ceritakan semuanya. Lara menceritakan kejadian itu dengan ringkas, akurat, dan tanpa emosi. Ia menjelaskan tentang liburan di Raja Ampat, tentang wanita bernama Fania, dan tentang kecurigaannya bahwa semua ini dibiayai oleh uang perusahaan. Langkah yang bagus dengan menyuruh Aditya mengumpulkan bukti digital, puji Ibu Rina. Itu akan menjadi fondasi yang kuat. Sekarang, kita perlu memperkuatnya dari sisi keuangan dan hukum aset. Pertama, apakah kalian punya perjanjian pranikah? Tidak ada, Bu. Dulu saya terlalu percaya padanya. Tidak apa-apa. Itu bukan akhir dunia, kata Ibu Rina menenangkan. Perusahaan event organizer itu, modal awalnya 100% dari kamu, kan? Dari dana warisan ayahmu. Betul, Bu. Semua bukti transfernya masih saya simpan. Sangat bagus. Itu artinya kita bisa berargumen bahwa perusahaan itu adalah harta bawaanmu, bukan harta Gonogini. Kita harus segera mengamankan semua dokumen kepemilikan. Akta pendirian, rekening koran perusahaan, sertifikat rumah dan aset lainnya. Di mana kamu menyimpannya? Semua dokumen asli ada di brankas pribadi saya di bank. Sempurna, kata Ibu Rina. Jangan biarkan Baskara memiliki akses ke sana. Untuk sekarang,
Jangan lakukan tindakan apapun yang gegabah. Biarkan dia merasa aman dalam kebohongannya. Biarkan dia menikmati surganya. Sementara itu, kita di sini akan mempersiapkan neraka untuk kepulangannya. Saya akan mulai menyusun draft gugatannya besok pagi. Setelah panggilan berakhir, Lara meletakkan ponselnya. Ia menatap langit-langit kamarnya yang putih. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia tidak merasa seperti seorang pasien. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang memetakan medan pertempuran di dalam tenda komandonya. Ranjang rumah sakit ini bukan lagi tempat ia meratapi nasib, tapi pusat kendali operasinya. Selang infus yang menyalurkan cairan ke tubuhnya terasa seperti pasokan logistik yang membuatnya tetap kuat untuk berperang. Bunyi, bip. Dari monitor jantung kini terdengar seperti detak metronom yang mengatur ritme rencananya yang sempurna. Air matanya telah berubah menjadi tinta untuk menulis babak akhir dari pernikahannya. Dan ia akan memastikan, babak akhir itu adalah sebuah mahakarya pembalasan. Aditya bergerak secepat kilat. Begitu menerima perintah dari kakaknya, ia mengubah kamarnya menjadi pusat komando dadakan. Laptopnya yang canggih kini menampilkan berbagai jendela peramban, sementara tablet di sebelahnya menampilkan utas pesan yang terus diperbarui dengan Lara. Baginya, ini bukan sekadar tugas. Ini adalah sebuah misi pribadi untuk membalaskan sakit hati kakak perempuan yang sangat ia sayangi. Target pertamanya adalah Fania. Akun Instagram wanita itu memang diatur privat, tapi itu bukan halangan. Aditya adalah seorang digital native sejati. Ia tahu bahwa di dunia maya, tidak ada dinding yang benar-benar rapat. Ia mulai dengan melacak daftar teman-teman Fania yang akunnya terbuka untuk publik. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri ratusan foto dan video, mencari wajah Fania atau Baskara. Dan ia menemukannya. Sebuah foto yang diunggah oleh salah satu teman Fania, seorang desainer, 2 bulan yang lalu. Foto itu diambil di sebuah restoran mewah di Bali. Di sana, di latar belakang, duduk Baskara dan Fania di satu meja, tertawa sambil bersulang dengan gelas anggur. Tanggal unggahan foto itu sama persis dengan tanggal saat Baskara menelepon Lara dengan panik, mengatakan bahwa pertemuan dengan klien di Bali diperpanjang 3 hari. Kebohongan pertama terungkap. Ini bukan pertama kalinya. Penemuan itu memicu Aditya untuk menggali lebih dalam. Ia kembali fokus pada Fania. Ia memperhatikan gaya hidup wanita itu yang dipamerkan di media sosial. Tas-tas bermerek, jam tangan mewah, liburan-liburan singkat ke pulau-pulau pribadi. Semua itu tidak sesuai dengan profilnya sebagai seorang model yang karirnya belum begitu cemerlang. Aditya mengirimkan beberapa foto unggahan Fania kepada Lara. "Kak, jam tangan ini, sepertinya aku pernah lihat di katalog yang Mas Baskara tunjukkan padamu," tulis Aditya. Pesan balasan dari Lara datang beberapa menit kemudian. Singkat dan dingin. "Ya, dia membelinya pakai kartu kreditku 3 bulan lalu." Laporannya tertulis sebagai hadiah korporat untuk klien penting. Potongan-potongan puzzle mulai menyatu, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang jauh lebih besar dan sistematis dari yang Lara bayangkan. Langkah selanjutnya adalah membobol sarang mereka. Aditya memasukkan kata sandi ke dalam akun email bersama itu. Berhasil. Email itu seperti kotak Pandora yang terbuka. Isinya adalah bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ada email konfirmasi pemesanan dari sebuah resor paling mewah dan terpencil di Raja Ampat. Paket yang dipesan bukan paket biasa, melainkan romantik getawai Pakage, yang mencakup villa pribadi di atas air, makan malam diterangi cahaya lilin di pantai, dan sesi spa untuk pasangan. Nama yang tertera di pemesanan adalah Bapak dan Ibu Baskara. Amarah mendidih di dalam diri Aditya. Ia mengambil tangkapan layar dari semua bukti itu dan langsung mengirimkannya ke Lara. Di rumah sakit, Lara menatap layar ponselnya. Tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ibu Baskara. Wanita itu berani menggunakan namanya. Penghinaan ini tidak akan ia lupakan. Tidak berhenti di situ. Aditya terus menggulir. Ia menemukan puluhan email konfirmasi dari berbagai situs belanja daring. Barang-barang yang dibeli sangat pribadi.
gaun-gaun mahal, sepatu hak tinggi, bahkan beberapa set lingerie sutra. Yang membuatnya curiga adalah alamat pengirimannya. Bukan alamat rumah mereka, melainkan alamat sebuah apartemen servis premium di pusat bisnis Jakarta. Aditya langsung melakukan pencarian berdasarkan alamat itu. Ia menemukan bahwa apartemen itu disewa atas nama Baskara. Ini adalah sarang rahasia mereka. Tempat mereka bertemu selama ini, tepat di bawah hidung Lara. Sementara Aditya sibuk membongkar kebusukan mereka di dunia maya, Lara memulai operasinya di dunia nyata. Berbekal nasihat dari Ibu Rina, ia menghubungi Pak Tirta, kepala bagian keuangan di perusahaan Baskara. Pak Tirta adalah orang kepercayaan Lara, seorang pria tua jujur yang sudah bekerja padanya bahkan sebelum Baskara masuk ke dalam hidupnya. Selamat siang, Pak Tirta. Maaf mengganggu. Saya butuh bantuan rahasia dari Bapak, kata Lara melalui telepon. Suaranya sengaja dibuat terdengar lemah. Siang, Bu Lara. Apapun untuk Ibu. Bagaimana kondisi Ibu? Masih dalam pemulihan, Pak. Begini, ada tawaran merger yang sangat potensial masuk. Tapi sebelum lanjut, investor meminta due diligence yang ketat. Saya butuh Bapak menarik semua data laporan pengeluaran direksi, terutama yang menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama Pak Baskara, selama setahun terakhir. Saya butuh rinciannya, tanpa ada yang tahu. Ini sangat rahasia. Alasan itu terdengar profesional dan tidak mencurigakan. Pak Tirta, yang sebenarnya sudah lama menaruh curiga pada gaya hidup Baskara yang tidak sesuai dengan gaji direkturnya, langsung menyanggupi. Dalam 2 hari, Pak Tirta mengirimkan sebuah file terenkripsi ke email pribadi Lara. Isinya adalah sebuah laporan keuangan yang mengerikan. Tagihan-tagihan makan malam di restoran mewah pada hari kerja yang selalu di atas 5 juta rupiah. Tagihan hotel di akhir pekan dengan alasan survei lokasi acara. Dan yang paling parah, puluhan faktur dari vendor-vendor event organizer yang terdengar asing. Pak Tirta memberikan catatan kecil. Bu, beberapa vendor ini sepertinya fiktif. Alamatnya tidak ada dan rekening banknya atas nama perorangan. Lara membuka folder yang dikirimkan oleh Aditya, membandingkannya dengan laporan dari Pak Tirta. Semuanya cocok. Tanggal makan malam mewah Baskara sama dengan tanggal Fania mengunggah foto makanan di restoran yang sama. Tanggal tagihan hotel di Bandung sama dengan tanggal Fania dan teman-temannya mengunggah stories liburan di sana. Dan uang yang ditransfer ke vendor-vendor fiktif itu, kemungkinan besar masuk ke kantong pribadi mereka. Malam itu, Lara menatap semua bukti yang terkumpul di layar tabletnya. Diagram pengkhianatan itu kini terpampang jelas di hadapannya. Ini bukan sekadar perselingkuhan yang didasari oleh nafsu. Ini adalah sebuah operasi parasit. Baskara dan Fania telah menggerogoti hasil kerja kerasnya, darah dan keringatnya, untuk membiayai gaya hidup mewah mereka. Ia bersandar di bantalnya. Tubuhnya mungkin masih membutuhkan infus, tapi pikirannya sudah sepenuhnya pulih. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah seorang ahli strategi yang baru saja selesai mengumpulkan semua data intelijen yang ia butuhkan. Arsenalnya sudah lengkap. Setiap foto, setiap tagihan, setiap faktur palsu adalah sebutir peluru. Dan ia sudah siap untuk melepaskan tembakan pertamanya. Baskara dan Fania mungkin sedang menikmati surga mereka. Mereka tidak tahu bahwa di sebuah kamar rumah sakit yang sunyi, neraka sedang dirancang khusus untuk menyambut kepulangan mereka. Pagi itu, ada secercah harapan di ruang VVIP yang selama ini muram. Dokter yang memeriksa Lara tersenyum untuk pertama kalinya. Trombosit ibu menunjukkan tren naik, katanya sambil menunjuk angka di hasil lab terbaru. Ini pertanda sangat baik. Krisisnya sudah lewat. Sekarang kita fokus pada pemulihan. Tetap istirahat total, ya. Berita itu seperti suntikan adrenalin bagi Lara. Krisis di tubuhnya mungkin sudah lewat, tapi krisis dalam hidupnya baru akan ia mulai. Energi yang selama ini ia gunakan untuk melawan penyakit, kini bisa ia alihkan sepenuhnya untuk menjalankan rencananya. Ia tidak mau menunggu lagi. Hari ini adalah harinya. Ia akan melancarkan serangan pertamanya,
Tepat saat Baskara dan Vania sedang berada di puncak kenyamanan mereka, di surga tropis mereka yang palsu. Ia mengambil tabletnya, membuka folder berisi bukti-bukti yang dikirimkan Aditya. Ia menatap sebuah foto. Foto Vania yang sedang berpose di tepi kolam renang pribadi di villa mereka, mengenakan bikini merah yang sama. Keterangan fotonya, "Living the Dream." Lara tersenyum dingin. Ia akan memastikan mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk. Panggilan telepon pertamanya ia tujukan ke layanan perbankan prioritas. Ia sengaja melakukannya di jam makan siang, saat ia tahu lalu lintas panggilan sedang sibuk, sehingga ia punya cukup waktu untuk membangun ceritanya. Setelah melalui verifikasi data diri yang ia jawab dengan lancar dan tenang, ia mulai beraksi. "Selamat siang, Mbak." Sapanya dengan suara yang sengaja dibuat sedikit panik dan lemah. "Saya Lara, nasabah Anda. Saya sedang dirawat di rumah sakit, dan sepertinya dompet saya baru saja hilang atau dicuri dari kamar saya. Saya sangat khawatir." Petugas di seberang sana langsung merespons dengan nada prihatin. "Baik, Ibu Lara, kami turut prihatin. Apa saja yang ada di dalam dompet Ibu?" "Kartu kredit utama saya, yang platinum itu. Beberapa kartu debit juga," jawab Lara. "Dan yang paling membuat saya cemas, saya punya beberapa kartu kredit tambahan yang dipegang oleh suami saya, Bapak Baskara. Beliau sedang ada perjalanan bisnis di luar kota. Saya takut sekali jika informasi dari kartu saya yang hilang ini disalahgunakan untuk mengakses kartu-kartu tambahan tersebut. Saya tidak mau ambil risiko." Ia berhenti sejenak, membiarkan petugas ban mencerna kekhawatirannya yang terdengar sangat logis. "Untuk langkah pengamanan," lanjut Lara, "saya minta tolong untuk segera memblokir semua kartu yang terhubung dengan rekening saya. Saya ulangi, semuanya. Kartu utama saya, dan semua kartu tambahan atas nama suami saya. Saya tidak peduli jika itu merepotkan. Keamanan nomor 1. Tolong blokir secara permanen sekarang juga." "Baik, Ibu. Saya mengerti. Akan kami proses segera," kata petugas itu. Lara menunggu di telepon, mendengarkan suara ketikan keyboard di seberang sana. Setiap ketukan terdengar seperti paku yang menancap di peti mati kemewahan Baskara. Beberapa menit kemudian, petugas itu kembali. "Baik, Ibu Lara. Sudah kami konfirmasi. Semua kartu kredit atas nama Ibu Lara dan kartu tambahan atas nama Bapak Baskara telah berhasil kami blokir secara permanen. Kartu pengganti akan kami proses dan kirimkan ke alamat Ibu dalam 7 hari kerja." "Terima kasih banyak, Mbak." "Terima kasih," kata Lara dengan suara penuh kelegaan palsu. Ia menutup telepon. Serangan pertama berhasil. Jalur suplai dana utama telah diputus. Ia merasakan secercah kepuasan yang dingin. Ia membayangkan Baskara dan Vania, mungkin saat ini sedang bersiap untuk makan siang mewah atau memesan paket tur menyelam yang mahal. Mereka tidak tahu bahwa kartu plastik di dompet mereka kini tidak lebih berharga dari sepotong sampah. Tapi Lara belum selesai. Ia tahu Baskara cukup licik untuk mencari jalan lain. Ia bisa saja menggunakan dana darurat dari rekening operasional perusahaan. Lara tidak akan membiarkan itu terjadi. Panggilan keduanya ia tujukan kepada Pak Tirta. Kali ini, nada suaranya berubah. Tidak ada lagi kepanikan palsu. Yang ada adalah nada tegas seorang pemimpin yang mengambil keputusan sulit. "Pak Tirta, ini Lara. Saya harap Bapak tidak keberatan saya langsung ke intinya," katanya. "Tentu, Bu. Silahkan. Berdasarkan temuan dari data yang Bapak kirimkan, saya melihat ada banyak sekali kejanggalan yang sangat serius. Ini tidak bisa ditolerir," kata Lara. "Demi mengamankan aset perusahaan dari potensi kerugian yang lebih besar, saya sebagai pemilik modal dan direktur utama, memutuskan untuk mengambil langkah darurat." Ia berhenti sejenak, memastikan setiap katanya memiliki bobot yang maksimal. "Terhitung sejak detik ini, saya mencabut seluruh wewenang dan kuasa Bapak Baskara untuk melakukan segala bentuk transaksi keuangan atas nama perusahaan. Ini termasuk akses perbankan daring, penggunaan dana tunai operasional, dan fasilitas perusahaan lainnya.
Tolong segera proses pembekuan aksesnya dengan pihak bank. Saya akan kirimkan surat kuasa resminya melalui email. Pak Tirta di seberang sana terdiam sejenak, terkejut oleh ketegasan dan kecepatan keputusan itu. Baik, Bu. Akan saya laksanakan segera. Terima kasih, Pak. Saya percaya pada Bapak, kata Lara, lalu menutup telepon. Kini, semua jalur telah ditutup. Baskara benar-benar terisolasi secara finansial. Lara bersandar di bantalnya. Perangkapnya telah terpasang sempurna. Ia tahu karakter suaminya. Baskara tidak akan langsung panik. Ia akan merasa kesal, mengira ini hanya kesalahan teknis. Ia akan mencoba lagi, di tempat lain. Lalu, saat semua kartunya ditolak, kekesalan itu akan berubah menjadi kebingungan, kemudian kepanikan. Dan benar saja. 3 jam kemudian, ponsel Lara bergetar. Nama, suamiku, terpampang di layar. Lara membiarkannya berdering beberapa saat sebelum mengangkatnya, mempersiapkan dirinya untuk memainkan peran sebagai istri yang sakit dan tidak tahu apa-apa. Halo, Mas? Sapanya dengan suara lemah. Sayang. Akhirnya diangkat juga. Ini ada masalah gila. Suara Baskara terdengar panik dan sangat kesal. Kartu kreditku ditolak semua. Dari tadi aku coba di restoran, terus di tempat penyewaan alat selam. Semuanya ditolak. Ini memalukan sekali. Ada apa sih dengan bank kita? Lara diam sejenak, lalu menjawab dengan nada bingung. Hah? Ditolak? Masa sih? Aku nggak tahu apa-apa. Mas, dari tadi aku tidur saja. Coba kamu telepon call centernya sekarang juga. Tanyakan ada apa. Aku nggak bisa hubungi dari sini. Sinyalnya jelek untuk telepon biasa. Desak Baskara. Sekarang, Mas? Lara sengaja membuat suaranya terdengar semakin lemah. Aku nggak kuat, Mas. Kepalaku pusing sekali. Perawat baru saja kasih aku obat penurun panas dosis tinggi. Rasanya ngantuk sekali. Mataku berat. Ia menguap dengan meyakinkan. Mungkin kamu coba pakai kartu debitmu dulu? Atau pakai uang tunai? Aku mau istirahat dulu. Ya, Mas. Maaf sekali. Nanti kalau sudah baikan aku coba telepon bank. Sebelum Baskara sempat memprotes lebih lanjut, Lara mematikan sambungan telepon. Ia kemudian mengaktifkan mode "Jangan ganggu" di ponselnya. Ia tidak akan menerima panggilan lagi hari ini. Ia membayangkan wajah Baskara yang frustrasi, berdiri di bawah terik matahari Raja Ampat, berkeringat bukan hanya karena panas, tapi juga karena panik. Ia membayangkan wajah Fania yang cantik itu mulai cemberut karena fasilitas mewah yang dijanjikan tiba-tiba lenyap. Di dalam kamar rumah sakit yang sejuk dan tenang, Lara menutup matanya. Ia tidak tersenyum. Ia tidak merasakan kegembiraan. Ia hanya merasakan kepuasan yang dingin dan absolut. Ia telah menarik kartu pertamanya. Dan ia tahu, kartu itu telah meruntuhkan fondasi surga palsu mereka. Badai akan segera datang di Raja Ampat. Badai yang ia ciptakan dari ranjang rumah sakitnya. Surga itu runtuh tepat di meja makan. Baskara dan Fania sedang duduk di salah satu restoran terbaik di resor itu. Sebuah tempat dengan dek kayu yang menjorok ke laut, diterangi oleh obor-obor bambu yang romantis. Mereka baru saja memesan hidangan laut paling mahal di menu dan sebotol anggur putih impor. Ini seharusnya menjadi puncak dari liburan rahasia mereka. Saat pelayan datang dengan mesin gesek kartu, Baskara menyerahkan kartu kreditnya dengan gaya angkuh yang biasa ia tunjukkan. Pelayan itu menggeseknya. Kali. Gagal. Ia mencoba lagi. Gagal. Mohon maaf, Pak. Sepertinya ada masalah dengan kartunya. Katanya sopan. Coba lagi. Mungkin sinyalnya jelek. Kata Baskara. Senyumnya mulai kaku. Pelayan itu mencoba untuk ketiga kalinya. Mesin itu mengeluarkan bunyi penolakan yang sama. Ditolak, Pak. Wajah Baskara memerah. Ia mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Kartu tambahan yang berbeda. Hasilnya sama. Ditolak. Semua mata di meja-meja sebelah seolah tertuju pada mereka. Fania, yang sedari tadi sibuk mengambil foto makanan untuk konten media sosialnya,
berhenti dan menatap Baskara dengan pandangan tak percaya. "Ada apa, Bas?" bisiknya tajam. "Jangan bilang kamu lupa bayar tagihan." "Tentu saja tidak," balas Baskara gusar. Ia mencoba menelepon Lara, tapi panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mencoba menelepon lagi. Sama saja. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia tidak punya cukup uang tunai untuk membayar tagihan semahal itu. Akhirnya, dengan menahan malu yang luar biasa, ia harus berbicara dengan manajer restoran, meninggalkan jam tangannya sebagai jaminan, dan berjanji akan melunasinya besok pagi. Mereka berjalan keluar dari restoran itu di tengah tatapan kasihan dan cemooh dari pengunjung lain. Citra pria sukses dan kaya raya yang selalu Baskara bangun, hancur berkeping-keping dalam satu malam. Begitu pintu villa mereka tertutup, pertengkaran hebat pun meledak. "Ini memalukan sekali, Baskara!" teriak Fania, melempar tas tangannya ke sofa. "Aku tidak pernah semalu ini seumur hidupku. Apa kata orang nanti kalau tahu? Bagaimana bisa semua kartumu diblokir?" "Aku tidak tahu," balas Baskara. Suaranya meninggi. "Pasti ada kesalahan di bank. Atau Lara berbuat ulah. Wanita itu, sakit pun masih bisa menyusahkan. Jangan salahkan istrimu. Ini salahmu karena tidak becus," serang Fania. "Kamu bilang semuanya sudah kamu atur. Kamu bilang aku tidak perlu khawatir soal apapun. Lalu ini apa? Kita terdampar di pulau antah berantah ini tanpa uang." Argumen itu membuka tabir hubungan mereka. Fania marah bukan karena khawatir pada Baskara, tapi karena kenyamanan dan kemewahan yang ia nikmati terancam. Baskara marah bukan karena ia mengkhawatirkan Lara, tapi karena egonya terluka dan topengnya sebagai pria mapan terlepas. Mereka saling menyalahkan, saling meneriakkan kata-kata kasar. Villa mewah yang tadinya menjadi saksi bisu kemesraan mereka, kini menjadi arena pertarungan yang sengit. Keesokan harinya, keadaan menjadi lebih buruk. Mereka tidak bisa lagi memesan makanan dari layanan kamar. Mereka tidak bisa mengikuti tur snorkeling yang sudah mereka rencanakan. Mereka benar-benar terkurung di dalam sangkar emas mereka. Baskara menghabiskan sepanjang pagi mencoba menghubungi Lara, namun ponselnya tetap tidak aktif. Ia mencoba menghubungi bank, tapi karena ia hanya pemegang kartu tambahan, mereka tidak bisa memberikan informasi apapun tanpa persetujuan pemegang kartu utama. Putus asa, ia menelepon salah satu temannya di Jakarta, berbohong tentang dompetnya yang dicuri dan membutuhkan dana darurat untuk pulang. Temannya setuju untuk mentransfer sejumlah uang, tapi jumlahnya jauh dari cukup untuk melunasi tagihan hotel mereka yang sudah membengkak, apalagi untuk membeli tiket pesawat kelas bisnis. "Hanya segini?" keluh Fania saat melihat nominal transfer di ponsel Baskara. "Ini bahkan tidak cukup untuk membayar satu malam di villa ini. Lalu aku harus bagaimana lagi?" bentak Baskara. "Kamu pikir mudah mencari pinjaman di saat seperti ini?" Hari-hari berikutnya adalah siksaan. Mereka hidup dari sisa uang tunai dan dana transfer yang terbatas. Mereka terpaksa membeli mie instan dan air mineral dari warung kecil di desa terdekat, memakannya diam-diam di villa mewah mereka agar tidak ketahuan staf hotel. Pemandangan laut yang indah kini terasa seperti penjara. Fania tidak lagi berdandan atau mengambil foto. Ia hanya duduk cemberut di balkon, terus-menerus mengeluh dan menyalahkan Baskara. Baskara, yang kehabisan akal, hanya bisa merokok tanpa henti, mondar-mandir dengan cemas. Pada hari kelima, Baskara berhasil menghubungi Lara. Ia sudah menyiapkan cerita sedih tentang betapa kacaunya perjalanannya dan bagaimana ia butuh uang untuk pulang. Namun, Lara memotongnya bahkan sebelum ia selesai berbicara. "Mas, maaf sekali aku baru bisa angkat telepon." Suara Lara terdengar sangat lemah, diiringi bunyi, bip, monitor jantung yang sengaja ia dekatkan ke mikrofon. Aku baru saja selesai ada tindakan medis kecil. Kata dokter penting untuk menaikkan trombositku. Aku tidak boleh banyak bicara. Doakan aku saja ya, Mas, supaya aku cepat sehat. Nanti kalau sudah selesai masa pemulihan, aku kabari lagi. Klik. Panggilan terputus. Baskara terpaku. Ponsel masih menempel di telinganya.
Tindakan medis? Lara sedang dalam bahaya? Rasa bersalah yang selama ini berhasil ia tekan, tiba-tiba muncul ke permukaan, mencekiknya. Bagaimana bisa ia memikirkan masalah uangnya sementara istrinya mungkin sedang berjuang untuk hidupnya? Kebohongan Lara adalah sebuah serangan pamungkas. Sebuah pukulan telak yang tidak hanya menyerang logistiknya, tapi juga psikologisnya. Ia merasa seperti monster terkeji di dunia. Akhirnya, setelah perdebatan sengit dengan pihak hotel dan membayar sebagian tagihan dengan sisa uang mereka diizinkan untuk check out, dengan catatan sisa tagihan akan terus ditagihkan. Mereka meninggalkan resor mewah itu dengan perasaan terhina. Surga mereka telah resmi berakhir. Mereka menyewa ojek untuk membawa mereka ke sebuah penginapan murah di Waisai, tempat para backpacker biasa menginap. Saat duduk di atas motor, melewati jalanan berdebu, Fania menatap punggung Baskara dengan tatapan dingin. Pria di hadapannya ini bukan lagi pangeran kaya raya yang ia dambakan. Ia hanyalah seorang pecundang yang bangkrut. Badai yang diciptakan Lara tidak hanya menghancurkan liburan mereka, tapi juga mulai meretakkan fondasi hubungan palsu mereka. Perjalanan pulang dari Raja Ampat adalah kebalikan dari perjalanan datang mereka. Tidak ada lagi antusiasme, tidak ada lagi tawa manja. Mereka duduk di kelas ekonomi yang sesak, terjepit di antara penumpang lain. Baskara mendapatkan kursi di tengah, sementara Fania sengaja memilih kursi di dekat jendela, memalingkan wajahnya selama hampir seluruh penerbangan, seolah pemandangan awan lebih menarik daripada pria di sebelahnya. Keheningan di antara mereka lebih bising daripada deru mesin pesawat. Keheningan itu dipenuhi oleh kekecewaan, tuduhan yang tak terucap, dan kepahitan. Fania merasa telah ditipu. Pria yang menjanjikannya dunia, yang memamerkan kemewahan tanpa batas, ternyata hanyalah seorang pria yang bergantung pada kartu kredit istrinya. Ia merasa seperti seorang investor yang baru saja menyadari bahwa perusahaan tempat ia menanamkan modal ternyata adalah skema Ponzi. Seluruh waktu dan usahanya untuk merayu dan mempertahankan Baskara terasa sia-sia. Ia sudah mulai menghitung kerugiannya dan merencanakan strategi keluar. Baskara, di sisi lain, merasa terhina dan putus asa. Egonya sebagai seorang pria, sebagai seorang provider, telah dihancurkan. Ia tidak hanya gagal memberikan kemewahan pada Fania, ia bahkan gagal membawa mereka pulang dengan layak. Pikirannya terus berputar, mencoba menyusun sebuah narasi yang masuk akal untuk diceritakan kepada Lara. Ia akan bilang dompetnya dicuri, lengkap dengan semua kartu dan uang tunai. Ia akan bilang perjalanan bisnisnya kacau. Ia akan memainkan peran sebagai korban, memancing simpati dari Lara. Ia masih percaya, dengan pesona dan kemampuan manipulasinya, ia bisa memperbaiki situasi ini. Ia hanya perlu sampai di rumah, kembali ke wilayah kekuasaannya, dan semuanya akan baik-baik saja. Setibanya di Jakarta, ketegangan di antara mereka mencapai puncaknya. Di area pengambilan bagasi, mereka berdiri berjauhan. Saat koper-koper mereka muncul, tidak ada lagi sikap gentleman dari Baskara yang membantu mengangkat koper Fania. Mereka berjalan keluar dari terminal kedatangan seperti dua orang asing. "Aku butuh uang untuk taksi," kata Fania ketus, tanpa menatap Baskara. Baskara merogoh sisa uangnya yang sudah lecek, memberikan beberapa lembar ratusan ribu. "Ini saja tidak cukup untuk pulang," tanya Fania sinis. "Itu sisa uangku satu-satunya," desis Baskara. Fania merebut uang itu, memanggil taksi, dan memasukkan kopernya sendiri. Sebelum masuk ke mobil, ia menoleh ke arah Baskara. "Jangan hubungi aku lagi," katanya dingin. Lalu pintu taksi tertutup, dan mobil itu melaju, membawa serta sisa-sisa perselingkuhan mereka yang berakhir dengan begitu menyedihkan. Sendirian di tengah hiruk-pikuk bandara, Baskara merasa sedikit lega. Setidaknya satu masalah sudah hilang. Kini ia hanya perlu fokus pada masalah utamanya, Lara. Ia menaiki taksi lain, memberikan alamat rumahnya. Sepanjang perjalanan, ia terus berlatih. Ia akan memasang wajah paling lelah dan paling cemas. Ia akan menceritakan kisah fiktifnya tentang pencurian dan betapa khawatirnya ia pada kondisi Lara. Ia akan memeluk Lara, memohon maaf karena tidak bisa segera pulang. Ya,
Itu adalah rencana yang bagus. Lara, dengan hatinya yang lembut, pasti akan luluh. Saat taksi memasuki kompleks perumahan mereka yang mewah dan asri, Baskara merasakan kepercayaan dirinya kembali. Ini adalah dunianya. Rumah-rumah besar, mobil-mobil mahal, jalanan yang bersih. Ia adalah bagian dari semua ini. Ia adalah raja di istananya. Namun, saat taksi itu berhenti tepat di depan gerbang rumahnya, pemandangan yang menyambutnya membuat jantungnya berhenti berdetak. Di sana, di luar gerbang, tergeletak 2 buah kopernya. Koper-koper mahal yang sama yang ia tinggalkan di rumah sebelum berangkat. Koper itu diletakkan dengan rapi di samping sebuah pot tanaman palem besar. Seolah-olah itu adalah barang antaran yang salah alamat. Rasa dingin yang aneh mulai merayapi punggungnya. Ia membayar ongkos taksi dengan terburu-buru, turun dari mobil, dan mendekati gerbang. Ia mengeluarkan kuncinya dari saku. Saat ia mencoba memasukkannya ke lubang kunci, kunci itu tidak bisa masuk. Ia menunduk dan melihat sesuatu yang membuat darahnya seolah membeku. Sebuah gembok baru yang besar dan berkilauan terpasang di sana. Gembok yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Ia terkunci di luar rumahnya sendiri. "Lara!" teriaknya. Tangannya menggedor-gedor gerbang besi yang kokoh itu. "Lara, buka pintunya. Aku pulang." Tidak ada jawaban. Rumah besar itu tampak sunyi dan gelap, meskipun matahari sore masih bersinar terang. Lampu-lampu taman yang biasanya otomatis menyala, kini padam. "Lara, ini tidak lucu!" teriaknya lagi. Kepanikan mulai menjalari suaranya. Ia mencoba menelepon Lara. Panggilannya langsung masuk ke pesan suara. Ia diblokir. Amarahnya meledak. Ia menendang gerbang itu dengan frustrasi. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang menempel di pilar pintu utama di balik gerbang. Sebuah amplop coklat berukuran A4. Namanya, Baskara Prawira. Tertulis di atasnya dengan huruf kapital yang dicetak rapi dan dingin. Dengan tangan gemetar, ia meraih amplop itu dari sela-sela jeruji gerbang. Ia merobeknya dengan tidak sabar. Isinya bukan surat tulisan tangan dari Lara. Isinya adalah beberapa lembar kertas dengan kop surat sebuah firma hukum ternama. Ia mulai membaca. Matanya bergerak cepat dari satu baris ke baris berikutnya. Setiap kalimat terasa seperti pukulan telak ke ulu hatinya. Halaman pertama, surat pemberitahuan resmi pengajuan gugatan cerai di pengadilan agama, dengan alasan perselingkuhan dan penelantaran istri dalam keadaan sakit, pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Halaman kedua, salinan surat perintah perlindungan sementara. Sebuah perintah hukum yang melarangnya untuk mendekati, menghubungi, atau memasuki properti yang terdaftar atas nama Lara Anindita, termasuk rumah yang kini berdiri megah di hadapannya. Pelanggaran atas perintah ini akan berakibat tuntutan pidana. Halaman ketiga, surat pemberitahuan dari Dewan Direksi Perusahaan, Citra Pesona Kreasi. Memberitahukan bahwa posisinya sebagai Direktur Operasional telah dinonaktifkan untuk sementara waktu, sambil menunggu hasil audit internal atas dugaan penyalahgunaan dan penggelapan dana perusahaan. Semua fasilitas perusahaan, termasuk akses perbankan, dicabut dengan segera. Baskara merasa lututnya lemas. Ia merosot, bersandar pada gerbang yang dingin itu. Kertas-kertas di tangannya bergetar hebat. Ini tidak mungkin. Bagaimana Lara bisa bergerak secepat ini? Sekejam ini? Istri yang ia kenal adalah wanita yang lembut, pemaaf, dan sedikit naif. Wanita yang menyusun rencana ini adalah seseorang yang sama sekali berbeda. Seseorang yang dingin, penuh perhitungan, dan tanpa ampun. Ia menatap rumah di hadapannya. Rumah yang selama ini ia anggap sebagai simbol kesuksesannya, istananya. Kini rumah itu terasa seperti benteng musuh yang tak bisa ia tembus. Ia bukan lagi raja. Ia hanyalah seorang penyusup yang diusir. Ia tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, dan akan segera menghadapi pertempuran hukum yang ia tahu tidak akan bisa ia menangkan. Kepulangannya yang seharusnya menjadi momen untuk kembali memegang kendali, justru menjadi momen di mana ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Permainan telah berakhir.
Dan ia bahkan tidak sadar kapan ia mulai kalah. Seminggu setelah hari yang menghancurkan itu adalah minggu terpanjang dalam hidup Baskara. Ia hidup nomaden, berpindah dari satu hotel melati ke hotel melati lainnya, berusaha menghemat sisa uangnya yang menipis dengan cepat. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, orang-orang yang dulu sering ia traktir makan malam mahal, tapi kini teleponnya jarang diangkat. Berita tentang keretakan rumah tangganya dan masalah di perusahaannya rupanya menyebar lebih cepat dari api. Ia menjadi paria. Setiap hari ia melewati rumahnya, berharap melihat tanda-tanda kehidupan, berharap bisa berbicara dengan Lara, tapi rumah itu tetap sunyi seperti kuburan. Ia akhirnya menyewa seorang pengacara. Seorang kenalan lama yang lebih banyak menangani kasus-kasus kecil. Setelah melihat dokumen yang diterima Baskara, pengacara itu hanya bisa menggelengkan kepala. Posisimu sangat lemah, Bas. Sangat lemah, katanya pesimis. Di puncak keputusasaannya, sebuah email resmi masuk ke ponselnya. Sebuah undangan. Bukan, ini lebih terasa seperti sebuah panggilan menghadap. Ia diminta untuk menghadiri sebuah pertemuan di kantor firma hukum, Rina Wicaksana O Partners. Pengacara Lara. Pertemuan itu dijadwalkan 3 hari lagi. Mau tidak mau, ia harus datang. Pada hari yang ditentukan, Baskara berusaha tampil serapi mungkin dengan kemeja lamanya yang sedikit kusut. Ia masuk ke lobi gedung pencakar langit yang menjulang itu, merasa kecil dan tidak pada tempatnya. Kantor firma hukum itu berada di lantai teratas, dengan pemandangan kota yang membentang luas. Semuanya memancarkan aura kekuasaan dan kemahalan, kontras dengan kehidupannya yang kini berantakan. Seorang sekretaris mengantarnya ke sebuah ruang rapat besar. Di dalam, di balik meja mahoni panjang yang mengilap, lawan-lawannya sudah menunggu. Di tengah, duduk Lara. Baskara nyaris tidak mengenalinya. Wanita di hadapannya bukan lagi istri lemah yang ia tinggalkan di rumah sakit. Lara tampak bersinar. Ia sehat, segar, dan rambutnya ditata dengan sempurna. Ia mengenakan sebuah blazer berwarna navy yang tajam, memancarkan aura kepercayaan diri yang mutlak. Matanya menatap lurus ke arah Baskara, tatapannya tenang, dingin, dan sama sekali tidak terbaca. Di sebelah kanannya duduk Ibu Rina, pengacara senior dengan wajah tegas. Di sebelah kirinya, duduk Aditya, menatap Baskara dengan kebencian yang nyaris tidak disembunyikan. Baskara duduk di kursi kosong di seberang mereka, di samping pengacaranya yang tampak gugup. Papan catur telah tertata. Dan ia tahu, ia berada di pihak yang akan kalah. Ia mencoba memulai dengan strategi andalannya, pesona dan manipulasi. Lara, sayang. Ia memulai, suaranya dibuat serak dan penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Aku bisa jelaskan semuanya. Ini semua hanya salah paham. Ibu Rina mengangkat tangannya, menghentikan kalimat Baskara. Selamat pagi, Bapak Baskara. Katanya dengan nada formal yang dingin. Mohon maaf, kita di sini bukan untuk mendengarkan drama personal. Kita di sini untuk mendiskusikan fakta dan mencari resolusi yang efisien. Klien kami tidak tertarik dengan penjelasan Anda. Rasa panas menjalar di wajah Baskara. Ia dipermalukan bahkan sebelum memulai. Baiklah, kata Ibu Rina, membuka sebuah map tebal di hadapannya. Mari kita mulai. Aditya menekan sebuah tombol di laptopnya, dan proyektor di ruangan itu menyala, menampilkan sebuah gambar di dinding putih. Gambar pertama adalah foto Baskara dan Fania yang sedang bersulang di Bali, yang diambil dari unggahan teman Fania. Tanggalnya tertera dengan jelas. Ini adalah perjalanan dinas Anda ke Bali 3 bulan yang lalu, bukan? Tanya Ibu Rina. Layar berganti. Kini menampilkan salinan tagihan kartu kredit Lara. Dan ini adalah tagihan makan malam di restoran yang sama, pada tanggal yang sama, yang Anda klaim sebagai jamuan makan malam dengan klien. Lanjutnya, Baskara hanya bisa diam. Wajahnya mulai pucat. Layar terus berganti, menampilkan rentetan bukti yang menghantamnya bertubi-tubi. Foto Fania mengenakan jam tangan mahal, disandingkan dengan tagihan pembelian jam tangan itu yang diklaim sebagai hadiah akhir tahun untuk mitra bisnis.
Email konfirmasi pemesanan. Romantik getawai Pakage. Di Raja Ampat. Foto-foto mesra mereka yang berhasil dilacak oleh Aditya dari berbagai sumber. Kemudian, presentasi beralih ke bagian keuangan. Laporan audit dari Pak Tirta ditampilkan. Diagram alur dana yang rumit menunjukkan bagaimana uang dari rekening perusahaan mengalir ke vendor-vendor fiktif, yang rekeningnya kemudian terlacak dimiliki oleh kerabat jauh Fania. Lalu, ada salinan kontrak sewa apartemen rahasia mereka, yang biayanya dibebankan ke perusahaan sebagai sewa kantor cabang pembantu. Setiap bukti baru yang ditampilkan terasa seperti sebuah paku yang menancap lebih dalam ke peti matinya. Pengacaranya hanya bisa menunduk, tidak sanggup berkata apa-apa. Tidak ada celah untuk membantah. Bukti-bukti itu terlalu kuat, terlalu lengkap, dan terlalu mematikan. Setelah slide terakhir, sebuah foto Fania yang sedang selfie di dalam kamar villa dengan bikini merahnya, yang ironisnya berhasil dipulihkan oleh Aditya dari data cadangan ponsel Fania, ditampilkan, proyektor dimatikan. Ruangan kembali terang, menyoroti wajah Baskara yang sudah pucat pasi. Saat itulah Lara berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya tenang, tapi setiap kata terdengar seperti vonis. Kamu punya dua pilihan, Baskara, katanya, menatap lurus ke mata pria yang pernah menjadi suaminya. Pilihan pertama, kamu melawan. Kamu melawan gugatan cerai ini di pengadilan. Jika itu yang kamu pilih, maka besok pagi, semua bukti penggelapan dana ini akan saya serahkan ke Divisi Kejahatan Ekonomi di kepolisian. Bukan hanya kamu, Fania juga akan saya jadikan tersangka sebagai penadah dana. Kalian berdua akan berakhir di penjara. Karir, nama baik, dan kebebasan kalian akan hilang selamanya. Ia berhenti sejenak, membiarkan ancaman itu meresap. Pilihan kedua, lanjutnya. Kamu menandatangani semua dokumen di hadapanmu sekarang juga. Dokumen perceraian tanpa syarat. Dokumen pengalihan 50% sahammu di perusahaan kepadaku sebagai ganti rugi atas dana yang kamu curi. Dokumen perjanjian untuk tidak menuntut harta gonogini sepeser pun. Dan dokumen perjanjian untuk tidak pernah muncul lagi dalam kehidupanku. Jika kamu memilih ini, Lara menyimpulkan, saya akan mempertimbangkan untuk menyimpan bukti-bukti kriminal ini sebagai koleksi pribadi saja. Pengacara Baskara mendorong setumpuk dokumen ke hadapannya. Itu bukan lagi pilihan. Itu adalah sebuah ultimatum. Sebuah jalan keluar dari kehancuran total menuju kehancuran yang tidak separah itu. Papan catur telah dibalik. Bidak yang malang, yang mengira dirinya adalah raja, kini tidak punya langkah lain selain menyerah pada sang ratu. Dengan tangan gemetar, Baskara mengambil pena. Ia kalah. Pena itu terasa berat di tangan Baskara, seolah terbuat dari timah. Dengan satu tarikan napas terakhir yang bergetar, ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Satu persatu, di setiap lembar dokumen yang disodorkan oleh pengacaranya yang berwajah pasi. Surat persetujuan cerai. Surat pengalihan saham. Surat pernyataan pelepasan hak atas harta bersama. Setiap goresan pena adalah sayatan yang memutuskan tali terakhir yang menghubungkannya dengan kehidupan lamanya yang gemerlap. Setelah tanda tangan terakhir dibubuhkan, Ibu Rina memeriksa semua dokumen dengan teliti. Ia mengangguk puas. Baiklah, katanya. Suaranya tidak mengandung simpati sedikit pun. Pertemuan ini selesai. Salinan dokumen akan dikirimkan ke kantor pengacara Anda. Itu adalah sebuah pengusiran yang sopan. Baskara bangkit. Kakinya terasa seperti jeli. Ia tidak berani menatap Lara. Ia hanya berjalan keluar dari ruang rapat itu. Punggungnya terasa seperti ditusuk oleh tatapan dingin Aditya. Ia berjalan melewati lobi marmer yang mewah, keluar melalui pintu kaca otomatis yang mendesis terbuka, dan melangkah ke trotoar Jakarta yang panas dan bising. Ia berdiri di sana sejenak, bingung. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia tidak punya tempat untuk pulang. Ia adalah seorang pria tanpa rumah, tanpa pekerjaan, tanpa istri, dan tanpa masa depan. Reruntuhan dari kesombongannya sendiri. Hari-hari berikutnya adalah sebuah penurunan yang curam dan brutal ke dasar jurang.
Sisa uang dari pinjaman temannya menipis dengan cepat hanya untuk membayar kamar hotel murah yang pengap dan berbau asap rokok. Ia mencoba menghubungi Fania, bukan karena cinta, tapi karena putus asa. Mungkin Fania masih punya sedikit uang, atau setidaknya bisa memberinya tempat menumpang. Panggilannya tidak diangkat. Pesannya hanya dibaca. Ia akhirnya menemukan Fania melalui unggahan media sosial temannya. Ia mendatangi kafe mewah tempat foto itu diambil. Ia melihat Fania di sana, duduk di meja sudut, tertawa manja dengan seorang pria tambun berumur yang mengenakan jam tangan Rolex emas. Baskara mendekati meja mereka dengan ragu. "Fania," panggilnya pelan. Fania menoleh. Senyum di wajahnya langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi jijik. "Mau apa kamu di sini?" desisnya. Aku butuh bantuan," kata Baskara, menelan harga dirinya. Fania tertawa sinis. "Bantuan? Pria bangkrut sepertimu mau minta bantuan padaku? Dengar ya, Bas, hubungan kita sudah selesai. Salahmu sendiri memilih istri yang salah untuk dikhianati. Sekarang pergi, sebelum kamu membuatku malu." Pria tambun di sebelahnya menatap Baskara dengan pandangan merendahkan. Baskara merasa seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Ia berbalik dan berjalan keluar dari kafe itu, diiringi oleh tawa kecil dari meja Fania. Itulah akhir dari cinta mereka. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi reputasinya telah mendahuluinya. Di dunia bisnis event organizer yang kecil dan saling terhubung, berita tentang bagaimana ia digulingkan dari perusahaannya sendiri karena skandal selingkuh dan penggelapan dana telah menjadi rahasia umum. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Ia ditolak di mana-mana. Akhirnya, ia terpaksa menjual beberapa barang pribadi yang tersisa, pindah dari hotel ke sebuah kamar kos sempit di gang becek di pinggiran kota. Kamarnya hanya cukup untuk satu kasur dan satu lemari kecil. Setiap malam, ia makan mie instan, ditemani oleh suara tikus di langit-langit dan penyesalan yang menggerogotinya tanpa henti. Sementara Baskara tenggelam dalam reruntuhannya, Lara justru sibuk membangun kembali. Sehari setelah pertemuan di kantor pengacara, ia datang ke kantor Citra Pesona Kreasi. Kedatangannya disambut dengan tatapan cemas dan bisik-bisik dari para karyawan. Ia mengabaikan itu semua dan langsung mengadakan rapat darurat dengan seluruh staf. Ia berdiri di depan mereka. Penampilannya tenang dan berwibawa. "Selamat pagi semuanya," sapanya. "Seperti yang mungkin sudah kalian dengar, akan ada perubahan besar dalam struktur kepemimpinan perusahaan ini. Terhitung mulai hari ini, Bapak Baskara tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan. Saya, Lara Anindita, sebagai pendiri dan pemilik saham sepenuhnya, akan mengambil alih kendali operasional secara langsung." Ia tidak perlu menjelaskan alasannya. Keheningan di ruangan itu sudah cukup menjelaskan bahwa semua orang mengerti. "Saya tahu ada banyak ketidakpastian," lanjutnya. "Tapi saya ingin kalian tahu satu hal. Perusahaan ini tidak akan runtuh. Sebaliknya, kita akan membangunnya kembali menjadi lebih kuat, lebih besar, dan lebih baik. Kita akan membangunnya di atas fondasi yang baru, fondasi integritas, transparansi, dan kerja keras yang tulus." Ia kemudian memaparkan rencananya. Ia mengumumkan promosi Pak Tirta menjadi Direktur Keuangan yang baru, sebuah keputusan yang disambut dengan tepuk tangan lega dari para karyawan senior yang menghormati Pak Tirta. Ia mengumumkan akan mengganti nama perusahaan, untuk menandai era yang baru. Citra Pesona Kreasi, nama yang dipilih Baskara, akan segera pensiun. Hari-hari berikutnya, Lara bekerja tanpa lelah. Ia seperti seorang ahli restorasi yang memperbaiki sebuah bangunan bersejarah yang rusak dari dalam. Ia merombak sistem keuangan, membenahi alur kerja, dan bertemu dengan setiap klien satu persatu untuk meyakinkan mereka bahwa perusahaan berada di tangan yang aman. Ia juga mulai membersihkan jejak Baskara dari kehidupan pribadinya. Ia menyumbangkan semua pakaian dan barang-barang pribadi Baskara yang tersisa di rumah. Ia menyewa jasa desainer interior untuk mengubah ruang kerja Baskara menjadi sebuah studio seni yang terang, tempat ia bisa melukis lagi. Rumah yang tadinya terasa dingin dan penuh kenangan buruk, perlahan kembali menjadi sebuah rumah yang hangat, yang mencerminkan kepribadiannya sendiri.
Kontras antara kehidupan mereka begitu tajam. Suatu malam, saat Baskara sedang duduk di pinggir ranjangnya yang reot, menatap dinding kamarnya yang berjamur, Lara sedang berada di sebuah acara jamuan makan malam penting. Ia baru saja berhasil memenangkan tender untuk menyelenggarakan sebuah konferensi internasional, proyek terbesar dalam sejarah perusahaannya. Ia tampak anggun dalam balutan gaun malam, bersulang dengan para klien penting, senyumnya tulus dan penuh percaya diri. Di waktu yang lain, saat Baskara sedang mengantre untuk membeli nasi warteg dengan sisa uang terakhirnya, sebuah majalah bisnis terkemuka baru saja merilis artikel utama mereka. Di sampulnya, terpampang foto Lara dengan judul besar, Sang Ratu Mengambil Kembali Tahtanya, kisah inspiratif Lara Anindita dalam revolusi bisnisnya. Artikel itu memujinya sebagai ikon kepemimpinan wanita yang tangguh dan visioner. Reruntuhan itu kini memiliki pemilik yang jelas. Baskara terkubur di bawah puing-puing kesombongan, kebohongan, dan pengkhianatannya. Sementara Lara, ia berdiri tegak di atas puing-puing pernikahannya yang hancur, tidak untuk meratapinya, tapi untuk menjadikannya fondasi dalam membangun sebuah kerajaan baru yang jauh lebih megah. Kerajaan yang ia bangun sendiri, untuk dirinya sendiri. 1 tahun berlalu. Waktu, seperti air, mengalir tanpa henti, mengikis kenangan pahit dan menumbuhkan kehidupan baru di atas tanah yang tadinya tandus. Bagi Lara, 1 tahun itu adalah periode transformasi yang luar biasa. Malam itu, ia berdiri di atas panggung sebuah ballroom hotel yang gemerlap. Ia mengenakan gaun berwarna perak yang berkilauan di bawah sorotan lampu, memegang sebuah piala kristal yang berat di tangannya. Perusahaannya, yang kini bernama Lara Creations, baru saja memenangkan penghargaan sebagai event organizer terbaik tahun ini. Ia mendekati mikrofon, menatap ratusan wajah di hadapannya yang bertepuk tangan meriah. Di meja depan, ia bisa melihat Aditya dan Pak Tirta tersenyum bangga. "Terima kasih," ia memulai. Suaranya jernih dan penuh rasa syukur. Setahun yang lalu, perusahaan ini berada di titik terendahnya. Ada banyak yang meragukan apakah kami bisa bertahan. Tapi malam ini, kami berdiri di sini. Ini bukan kemenangan saya. Ini adalah kemenangan sebuah tim yang percaya pada kekuatan integritas. Ini adalah bukti bahwa ketika kita membangun sesuatu di atas kejujuran dan kerja keras, fondasinya tidak akan pernah runtuh. Pidatonya singkat, tapi pesannya kuat. Ia tidak menyebut masa lalunya, tapi semua orang di industri itu tahu cerita di baliknya. Ia tidak berbicara tentang balas dendam, tapi tentang kebangkitan. Ia telah mengubah narasi hidupnya, dari kisah seorang istri yang dikhianati menjadi kisah seorang pemimpin yang menginspirasi. Setelah acara selesai, ia menolak ajakan untuk pergi ke pesta perayaan. Ia hanya ingin pulang. Sopirnya mengantarnya melewati jalanan Jakarta di malam hari. Saat mobil berhenti di lampu merah, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan di seberang jalan. Di sebuah dealer mobil bekas yang terang benderang, beberapa orang sales sedang berkumpul. Salah satunya, yang berdiri sedikit di pinggir, tampak sangat familiar. Pria itu lebih kurus, rambutnya sedikit menipis, dan senyum yang ia pasang untuk seorang calon pembeli tampak dipaksakan dan lelah. Itu adalah Baskara. Lara menatapnya selama beberapa detik. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa puas. Ia tidak merasakan apa-apa. Pria itu kini benar-benar hanya bagian dari masa lalunya yang jauh. Seperti teman sekelas di sekolah dasar yang nyaris tidak ia ingat namanya. Saat lampu berubah hijau dan mobil kembali melaju, ia memalingkan wajahnya tanpa berpikir 2 kali. Bab itu telah benar-benar ditutup. Rumahnya menyambutnya dengan kehangatan. Tidak ada lagi keheningan yang menyesakkan. Kini rumah itu diisi oleh lukisan-lukisan karyanya yang berwarna cerah di dinding, rak-rak buku yang penuh, dan seekor kucing adopsi yang langsung menggesekkan badannya di kakinya. Rumah itu adalah cerminan jiwanya, penuh warna, mandiri, dan damai. Sebulan kemudian, Lara memutuskan untuk mengambil liburan. Bukan liburan mewah untuk pamer, tapi sebuah perjalanan untuk dirinya sendiri. Ia tidak pergi ke Eropa atau Maldives. Ia memilih untuk pergi ke Sumba.
Ia menyewa sebuah villa kecil yang menghadap langsung ke padang sabana yang luas dan lautan yang biru. Pada pagi terakhirnya di sana, ia bangun sebelum matahari terbit. Ia membuat secangkir kopi, membawa buku catatannya, dan duduk di teras kayu villanya, menghadap ke timur. Perlahan, langit yang gelap mulai berubah warna. Semburat jingga, merah muda, dan ungu mulai melukis cakrawala. Udara terasa segar dan bersih. Ia membuka buku catatannya. Di halaman pertama, ia menulis sebuah judul, Babak Baru. Ia mulai menulis, bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Tentang rencana untuk membuka cabang baru, Elara Creations, di Bali. Tentang ide untuk mendirikan sebuah yayasan yang membantu para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga untuk bangkit dan mandiri secara finansial. Tentang keinginannya untuk belajar menyelam dan menjelajahi keindahan bawah laut Indonesia. Keindahan yang sesungguhnya. Saat garis pertama matahari muncul di ufuk, menyebarkan cahaya keemasannya ke seluruh penjuru negeri, Elara meletakkan penanya. Ia menatap fajar yang baru itu. Fajar yang begitu indah, begitu penuh janji. Ia teringat pada foto-foto surga palsu yang pernah dikirimkan Baskara kepadanya. Pemandangan di hadapannya saat ini jauh lebih indah. Bukan karena lokasinya, tapi karena ia melihatnya dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi membutuhkan orang lain untuk menciptakan surga untuknya. Ia telah melalui nerakanya sendiri, berjalan melewati apinya, dan keluar menjadi pribadi yang utuh. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki pernikahan yang sempurna atau kehidupan yang tampak ideal di mata orang lain. Kebahagiaan sejati adalah memiliki dirinya sendiri. Sepenuhnya, tanpa syarat. Ia tersenyum. Senyum yang tulus, damai, dan penuh kekuatan. Ia menghirup udara pagi yang segar dalam-dalam. Fajar telah tiba. Dan Elara, sang ratu di kerajaannya sendiri, siap untuk menyambut hari yang baru.